Baik, hari ini kami berdua selaku CGP Angkatan 11 akan mempresentasikan terkait tentang diseminasi budaya positif. Kami berdua akan berkolaborasi. Ada 7 poin yang kami sampaikan hari ini dengan pembagian. Yang pertama, saya menyampaikan tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Adapun nanti rekan saya, Ustadz Oki Median Putra, CGB Angkatan 11 juga, yang akan mempresentasikan 5 poin. Yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Demikianlah kolaborasi kami terkait tentang presentasi diseminasi budaya positif. Ustaz-ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, baiklah, mengawali kegiatan di pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesi pertama, sebelum masuk materi ke materi, yang pertama terkait diseminasi budaya positif. Mungkin ada yang bertakon-takon, apa itu diseminasi? Apa? Budaya positif? Tahu ya? Budaya positif. Budaya yang baik. Oke, sekarang diseminasi. Mungkin ini sepertinya agak asing bagi kita. Tapi saya akan mencoba mensederhanakan terkait tentang apa itu diseminasi. Diseminasi itu sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan atau wawasan kepada halayak lebih luas. Nah, ini termasuk lebih dari 3 itu sudah banyak, luas. Sehingga harapannya dari informasi, wawasan, keilmuan yang disampaikan itu bisa kita pahami, bisa kita sadari, kemudian kita bisa mengambil manfaatnya. Itu namanya diseminasi. Baik, lanjut. Nah, ada 7 poin di dalam konsep utama budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, paradigma baru terkait pembelajaran ini harapannya pembelajarannya itu dirancang ya sesuai dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Ini pembelajaran yang fokus utamanya adalah mampu menumbuhkan perkembangan untuk anak-anak itu sesuai tahapannya, sehingga pembelajarannya itu tidak monoton satu tahap. Jadi berbagai macam cara media sehingga semua kebutuhan anak-anak itu bisa terwadahi. Itu namanya kurang lebih pemahaman terkait tentang terdiferensiasi ya. Sehingga harapannya adalah anak tersebut adalah memiliki atau terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 ya, 6 profil. Mungkin ustaz-ustazah bisa sama-sama menyanyikan ya, ataupun ada bisa melakukan sama-sama ya. Mungkin dipandu oleh Ustaz Putra mungkin. Baik, saudara, coba kita sedikit belajar nanti kita coba mengingatnya sambil bernyanyi agar lebih mudah ya. Iya. Lagunya coba loh kita dengar. Iya. Apa ya? Oke, sudah siap? Ya. Itu dalam hitungan ketiga kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Pancasila dan satu lagi mungkin lagi yang kompak yang semangat. Ini
lebih keras suaranya. Ya, betul saudara? Ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Masya Allah, luar biasa, kompak, dan luar ini sepertinya sudah diterapkan ya di kelas sekolah kita. Baiklah, lanjut ke berikutnya, budaya positif. Merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun di dalam kelas. Budaya positif apabila dapat berkembang dengan baik pada murid, maka akan membangun hubungan kerjasama yang baik antara murid, guru, dan orang tua, menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal baik. Murid terbiasa dengan pola hidup teratur, mengembangkan kepercayaan diri dan tanggung jawab bersama, membangun karakter siswa, membangun hubungan sosial yang baik antara warga sekolah, menumbuhkan kesadaran dari diri murid terhadap budaya positif. Nah, inti dari ini adalah sadar diri. Murid itu paham, sadar bahwasanya yang dilakukan itu baik, bisa membedakan baik dan buruknya. Itu nilai intinya di situ. Kalau dia sadar diri, maka dia akan berperilaku baik. Nah, disiplin positif, mungkin saya bisa minta tolong dibacakan yang suaranya Syahada, mungkin dibacakan. Disiplin positif. Disiplin satu dan satu pada peraturan kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal semuanya berbeda. Karena pada tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan tidak digunakan sama sekali. Dan yang diterapkan adalah upaya kedisiplinan. Baik, disiplin positif ini memang seringkali kita pahami pasti kalau pengen disiplin harus dihukum, ada konsekuensi. Padahal tidak harus seperti itu. Jadi disiplin positif ini lebih kepada kesadaran diri dia bahwasanya kalau melakukan ini salah, maka dia akan tumbuh dengan sendirinya. Gitu. Tapi ketika pun sangat terpaksa, maka itu boleh dilakukan, itu pun hanya sebatas konsekuensi, bukan serta-merta memberi hukuman, tidak. Alternatif terakhir, kalau anak itu susah diingat dan seterusnya, sudah berkali-kali sudah, baru dia ada konsekuensi. Nah, sekarang tentunya ada tujuannya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter seperti santun, jujur, peduli, dan memiliki karakter nilai-nilai kebajikan sehingga profil pelajar Pancasila dapat tercermin. Dari tujuan disiplin tadi akan terwujud nilai-nilai ataupun profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang tadi ya, beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, inilah yang diharapkan ketika disiplin positif itu sudah tumbuh, maka nilai-nilai itulah akan wujud sesuai dengan harapan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, masuk kepada materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ya, karena manusia itu punya hawa nafsu, tentu ada kebutuhan dasarnya. Kalau nggak punya hawa nafsu, nanti malaikat. Ya. Tapi kalau nafsu tok setan. Ya, jadi manusia itu tengah-tengah. Ada kalanya dia memiliki sifat setan,
iblis. Ada kalanya manusia itu memiliki sifat malaikat. Ya, di sini sebagai manusia biasa ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, manusia karena butuh makan minum maka dia harus bertahan hidup. Ketika makan ya lapar ya makan, haus minum. Kalau kita lapar nggak makan, haus nggak minum, ya tunggu saja resikonya sakit mati. Ya, ini maka ini kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ya, ini manusia normal ya. Ini pasti akan pengen dicintai, mencintai, dikasih sayangi, yaitu normal. Tapi kalau sudah nggak mau dicintai, berarti nggak normal. Ya, cinta dan sayang. Berikutnya kebebasan. Nah, sifat manusia juga pengen bebas, nggak pengen teratur, nggak pengen diikat, pengennya bebas tanpa batas ya. Nah, ini bebas, kebebasan. Tapi bagaimana kita ataupun murid-murid kita, meskipun ada aturan atau kesepakatan, ini harapannya nilai kebebasan itu tetap diwadahi. Ya. Artinya dia bebas bukan berarti bebas semua sendiri, tapi bebasnya terarah. Ya. Kemudian kesenangan. Pengen pasti, orang udah capek-capek, udah penat, seterusnya kan pengen refreshing, senang. Dan terakhir kekuasaan. Ya, tanpa disadari ya manusia kadang-kala pengen menguasai sesuatu. Contoh di kelas misalnya, ada anak-anak yang memiliki jiwa kekuasaan lebih tinggi atau pemimpin, kadang-kala suka ngatur. Dan seterusnya itu namanya kekuasaan. Dia pengen ngatur dan seterusnya, karena memiliki power. Lanjut, poin keempat, motivasi perilaku manusia. Manusia itu bisa jalan tuh karena ada motivasi, ada dorongan. Kita mau ngajarnya dengan motivasi ya, goplok-goplok dulu, ya. Jam sekian kumpul, itu motivasi, dorongan. Nah, manusia juga sama pada umumnya. Ada motivasi-motivasi yang menumbuhkan dia mau bergerak, mau berjalan, mau bekerja, dan seterusnya. Tapi kalau punya motivasi, yaitu nanti akan dia hidupnya itu tanpa arah dan tujuan, karena nggak ada motivasinya. Nah, di sini ada 3 hal motivasi dalam diri manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ada kalanya murid kita itu dia berangkat sesuai dengan jadwalnya, disiplin, karena dia takut kalau nggak berangkat tepat waktu nanti dapat hukuman, nggak nyaman kan. Nah, ini motivasinya dari luar, ekstrinsik, bukan dari pribadi dia, mungkin dari ustadzahnya, ibu, umi, abi ataupun mama, papa, kata ustadzah saya harus sampai sekolah jam 7, kalau enggak dapat hukuman. Nah, ini dia hanya sifatnya menghindari ketidaknyamanan saja atau hukuman tadi. Biar dia terhindar dari itu, dia berarti harus gasing. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga, sama. Mas, Mbak, kalau kamu bisa mengerjakan soal ini, Ustadz kasih hadiah permen. Ini motivasinya karena dapat hadiah. Dia mengerjakan, selesai, dapat hadiah. Ini juga motivasi, tapi ini masih eksternal, ekstrinsik juga dari luar. Nah, yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ketika murid itu dia mengumpulkan tugas bukan karena dipaksa oleh ustadzahnya, dia mengerjakan soal bukan karena paksaan atau karena nanti dapat hadiah. Dia lahir dari pribadi dia sendiri, sadar dirinya sendiri, bahwasanya saya melakukan ini ya serta-merta saya pribadi sendiri yang timbul, karena dia paham kalau saya melakukan ini akan berbuah ke dampak saya pribadi. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik dari pribadi muncul. Jadi tanpa motivasi yang lain, dia sudah termotivasi diri sendiri. Baik, asatidzah sekalian, tadi sudah banyak menyimak penjelasan dari Ustadz Adi Zakaria selaku CKP kita angkatan ke-11. Ini saja kami meneruskan ya untuk
materi budaya positif ya. Tadi luar biasa yang dijelaskan oleh beliau Ustadz Ali Zakaria terkait yang terakhir tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Mungkin untuk memperdalam pemahaman kita, coba Ustadz Thohir, nanti rekan-rekan memilih ya, atau itu hukuman, konsekuensi, atau yang lain. Ustadz Thohir mencoret-coret meja, kemudian Ustadz hukum berdiri 10 menit. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang benar, konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Hukuman. Oke. Ustadz Putra berdiri di bawah bendera, berjemur karena memukul Mbak Andini. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Oke. Satu lagi. Ustadz Rosidin diminta mengepel ruangan kantor kepala sekolah karena tidak mengerjakan PR-nya. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Konsekuensi ini ibarat kata yang logis ya Ustazah. Konsekuensi kita sekarang di dunia pendidikan dilarang untuk menerapkan hukuman ke anak. Kita lebih ke konsekuensi. Konsekuensi tadi sudah dijelaskan, kesepakatan bersama, dan yang logis. Kira-kira kalau nggak mengerjakan PR, konsekuensinya apa Ustazah? Tetap mengerjakan. Bisa jadi mengerjakan tersendiri di pojok atau di luar kelas, yang penting mengerjakan. Itu konsekuensinya. Nggak ada kaitannya dengan ngepel ruang kepala sekolah, nggak ada. Itu namanya hukuman. Jadi sudah paham ya, antara konsekuensi apa, hukuman apa. Nah, sebagai seorang pendidik, panjenengan coba introspeksi. Selama ini sudah menerapkan konsekuensi atau hanya sebatas hukuman? Alhamdulillah kalau sudah. Kalau masih ada yang hukuman, mohon ya. Ini melalui pendidikan guru penggerak kita dicerahkan gitu ya. Baik. Berikutnya poin 5 yang akan kami sampaikan yang terkait tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini. Kita sebagai pendidik penting ini. Kita kira-kira posisinya di mana? Ada 1 sampai 5 posisi. Dari yang pertama dulu, ini posisi kita pendidik sebagai penghukum. Nah, penghukum tentunya suka hukum gitu ya, karena ada kesalahan dan seterusnya, sehingga langsung memberikan hukuman dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya, redaksi narasi yang dikatakan, karena kamu terlambat, silakan berdiri sampai jam pelajaran pertama selesai. Ada yang pernah seperti ini? Kalau kita konsekuensinya kalau datang terlambat, berdiri sambil berdoa dan seterusnya, kemudian duduk. Ini konsekuensi ya. Kalau ini tipe penghukum. Yang kedua, nah ini, pembuat merasa bersalah. Tolong ya, ibu minta tolong sekali. Tolong jangan terlalu ribut. Tidak kasihan sama ibu ya. Dari tadi teriak sampai tenggorokan ibu jadi sakit. Jadi seolah-olah dia membuat pak guru, bu gurunya merasa menderita, terus dia salah, muridnya salah. Ada yang kayak gitu? Tolong ya mas, ustadzah sudah capek. Nah, nanti ada lagi, berarti turun ke sini. Kenapa terlambat? Kemarin-kemarin biasa tepat waktu kok. Besok jangan terlambat lagi ya, friendly. Jangan gitu lagi ya, udah tos. Nah, itu teman. Berarti ini lebih mending. Nah, ada juga yang, nah ini sudah bagus, naik level lagi lebih bagus. Pemantau, barangkali sebagian besar ini. Saya juga sepertinya masih ini. Jadi ketika ada permasalahan ataupun pelanggaran, itu pasti dikembalikan ke poin-poin aturannya apa. Mas, sekarang waktunya apa dan seterusnya. Ya. Masih ingat konsekuensinya kalau terlambat lagi? Jadi ini dikembalikan ke peraturan yang sudah ada. Mas, jika begini nanti apa? Peraturannya apa dan seterusnya. Ini tipe pantau. Sudah bagus. Sudah bagus. Kalau jenengan kembalikan murid ke prosedur, aturan dan seterusnya, berarti tipenya masih pemantau. Sudah bagus. Tinggal naikkan lagi ke posisi manajer. Apa kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan ini tidak benar? Kira-kira bagaimana agar kita bisa memperbaiki ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Jadi mengajak berpikir, merenung. Kalau tadi kan konsekuensi tidak ada waktu untuk merenung ya. Tadi di poin berikut sebelumnya ya. Tapi ini diajak untuk berdiskusi, berdialog dari hati ke hati. Sehingga menemukan itu. Yang menemukan solusi ya dia dipancing oleh
pendidiknya. Jadi memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri agar posisinya kembali lebih kuat dan seterusnya. Dan ini memang cukup sulit dan harus telaten begitu nggih sebagai seorang pendidik gitu nggih. Baik, berikutnya ini keyakinan kelas. Sementara ini asatidzah sekalian, guru-guru ini kenal dengan namanya peraturan kelas. Peraturan kelas, prosedur kelas, kesepakatan kelas dan seterusnya ya. Kalau di sini keyakinan kelas. Sebagai contoh narasi yang ada, mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini pertanyaan muncul ya. Mengapa sih memiliki peraturan? Yang kedua, mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini tentunya setiap peraturan ada suatu nilai yang sangat dahsyat yang nanti disebut dengan keyakinan kelas. Nah, kita dari 2 poin ini kita dapat simpulkan bahwa keyakinan ini merupakan dari 2 tadi peraturan ini untuk menciptakan nilai keselamatan dan kesehatan. Keselamatan karena tadi pakai helm, ada peraturan pakai helm. Yang kedua, kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan seterusnya. Sebenarnya peraturan yang kita buat dimanapun ini tujuannya ada yang namanya di situ poin penting yang disebut dengan keyakinan. Itulah keyakinan ya. Keyakinan ini merupakan suatu kesepakatan yang dibuat bersama sehingga nanti di situ terjalin suasana kelas yang nyaman, kondusif dan seterusnya. Ini keyakinan kelas salah satu disiplin positif ya yang kita yakini bersama yang berasal dari pernyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Kita sudah bersyukur di tiap kelas sudah ada peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan seterusnya. Tinggal di situ nanti ada poin-poin yang mana sebagai keyakinan kelas. Contoh, membuang sampah pada tempatnya. Ini keyakinannya apa, Ustazah? Ustazah? Kebersihan. Terus, mematikan komputer setelah tidak dipakai, keyakinannya apa itu? Hemat, keselamatan bisa, dan seterusnya. Itu, jadi ada suatu keyakinan di setiap peraturan yang kita buat. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, kita lihat coba, kita sudah betul atau belum dalam membentuk keyakinan kelas yang mengalir dari peraturan-peraturan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini memang nilainya abstrak kayak tadi, nilai keselamatan, nilai kesehatan, dan seterusnya. Ini abstrak, tapi kita yakin ada itu. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi menyeluruh, gitu ya. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Makanya kita, alhamdulillah, sudah menghindari kata-kata, mohon maaf, kadang ada peraturan yang dilarang membuang sampah sembarangan. Masih ada dilarang ya? Atau jangan membuang sampah di selokan. Itu masih ada. Dan kita harapkan ini dengan membentuk kalimat-kalimat positif. Ya. Kemudian seperti saling menghormati, bukan kalimat negatif, dilarang ribut, tidak boleh, ini contohnya ya. Dilarang, tidak boleh, dan seterusnya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ya 6-7 poin. Kadang ada, ini berapa ini? Prosedur 8 ya, sudah standar ya. Kalau kebanyakan kitanya nggak hafal, muridnya juga nggak hafal. Kalau sedikit, insya Allah murid hafal, kita juga hafal. Cepat mengembalikan ke posisi semula. Peraturannya apa, keyakinan kelas kita apa, dan seterusnya. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi semuanya ikut terlibat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya, keyakinan kelas atau prosedur yang kita buat, ini menyesuaikan. Barangkali 3 bulan kok pas, terus ada kejadian apa, kemudian kita tinjau kembali, dan seterusnya. Sehingga selalu fresh, update, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi menjelang siang hari ini? Alhamdulillah.
kita akan bersama-sama berkegiatan mewujudkan keyakinan kelas. Tetapi biar kita lebih semangat, Ustadz ingin tahu yel-yelnya. Baik, bagaimana yel-yel kelas maka? Silakan dipimpin, Mas. Ya. Now I'm ready. Yes, I'm ready. Zero, two. Baik, luar biasa. Ustaz senang hari ini kalian punya cita-cita yang luar biasa, ingin menjadi sang juara. Luar biasa. Semuanya tepuk tangan dulu. Baik, alhamdulillah hari ini kita sangat senang sekali berjumpa kalian di angka yang tadi sudah mengirim gel-gel menjadi juara, menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang sukses. Luar biasa. Baik. Hari ini kita sama-sama akan berkegiatan yaitu mewujudkan keyakinan kelas. Sebelum ke sana ada hal yang perlu sama-sama kita pahami, bahwasanya kalau kita ingin belajarnya itu seperti apa, Mas? Biar belajarnya masuk, mudah dipahami, itu harus bagaimana kelas kita? Kondusif, Masya Allah. Ada lagi? Tenang. Oke, ada lagi? Rapi. Jadi kelas kita kalau ini belajarnya mudah diterima ilmu-ilmunya, kita harus tadi tenang, rapi, apalagi bersih, kondusif. Ada lagi? Ya tadi ya. Nah, dari itu semua tentunya ada yang namanya aturan atau kesepakatan. Benar ya? Jadi kalau sebuah kegiatan, sebuah sekolah ataupun apa saja itu pasti ada aturan. Contoh, peraturan lalu lintas. Kenapa kok lalu lintas ada aturannya? Ada yang tahu kenapa? Lalu ada merah, kuning, hijau. Agar tertib. Masya Allah, Mas Kata. Ada lagi? Kondusif. Coba bayangkan kalau di jalan raya itu yang banyak kendaraan tidak ada lampu merah, kuning, hijau, tidak ada aturan itu. Kira-kira bagaimana? Bertabrakan, kecelakaan. Ada lagi? Ya. Sama di kelas kita, kalau ingin mewujudkan kelas kita tadi, ada rapi, ada tenang, ada kondisi, ilmu yang kita pelajari mudah dipahami, tentu ada peraturan kelas. Nah, sekarang peraturan kelas itu apa saja sih? Ya, ada apa aja? Kenapa? Tidak membuli, ada lagi. Jaga kebersihan, atau tadi juga apa ya, tidak membuang sampah di tempat yang bukan tempatnya. Ada lagi, masuk kelas tidak
Tidak telat, ya kan? Aturan sekolah itu ada ya. Apalagi berbicara bergantian saat punya tugas atau PR bagaimana? Dikerjakan, ada tidak telat, mengumpulkan tugas. Ada lagi kan? Tidak kuat, oh izin kerja keluar. Jadi kata keluar itu tidak keluar boy, tahu-tahu kemana ini? Ya, kalau itu jelas. Ustaz izin, oh iya, kemana? Ke belakang, jelas. Tapi kalau ujung-ujung keluar, Ustaz yang mencari, ini repot. Baik, semuanya luar biasa. Kita beri tepuk jempol untuk kalian. Tepuk jempol. Masya Allah. Iya, Masya Allah, ini luar biasa ya. Baik, sekarang kegiatannya adalah Ustaz akan membagikan ini. Nanti kalian silakan menulis satu saja tadi ya, pokoknya tadi ya, peraturan kelas satu saja, setiap orang satu, bebas ya. Nanti setelah itu Ustaz akan tempel di sini, kita akan bahas bersama-sama ya. Pokoknya agar kelas kita menjadi kondusif, belajarnya nyaman, itu seperti apa sih? Ya silakan kalian nanti cukup menuliskan satu saja. Silakan pulpennya disiapkan, menuliskan satu saja terkait tentang aturan kelas. Yang sudah mendapatkan boleh langsung ditulis ya. Baik, sebelumnya mari kita baca basmalah bersama. Ya, silakan ditulis apa bebas satu saja. Nanti kalau nanti sama dengan sama dan masalah nanti kalian punya ide sendiri, bebas menulisnya ya. Ya, yang sudah nanti Ustaz akan kumpulkan, ya, kita tempelkan. Nanti kita untuk sama-sama dibahas. Yang sudah, ya. Nanti kita bahas bersama ya, bebas. Kalian tidak, jangan dibuat. Menurut kalian itu mampu ya, mampu dikerjakan, bebas. Jangan sampai buat peraturan kelas nanti kalau nggak masuk sehari didenda 100 juta. Itu kan nggak keberatan ya. Jadi sesuai kemampuan yang kita bisa dijalankan. Satu saja mas, dan banyak. Oh, alhamdulillah. Sesi awal kita sudah sudah sama-sama menemukan dari kalian masing-masing aturan kelasnya. Ya, sama-sama disimak ya. Yang pertama, saat belajar tidak bertidur. Oh, oke. Yang kedua, tidak membuli. Yang ketiga, izin jika ingin keluar kelas ya. Oke. Tidak makan di kelas saat pelajaran. Jika melanggar saat sekolah harus diberi makannya. Jadi kalau ini ada usulan tidak makan di kelas saat pelajaran, tapi kalau makan semua dibagi ya. Tidak berisik saat pelajaran. Tidak berkelahi. Wah ini kelas operasi ini bagus ya, ini ya, tidak berkelahi, tidak berkelahi, tidak ribut saat pelajaran, tidak berkelahi lagi ya, berarti ini luar biasa. Jaga kebersihan agar kelas rapi. Yang kedua, tidak ada bullying, tidak bullying teman, tidak boleh menertawakan teman, tidak ngobrol saat pelajaran, menggunakan kaos kaki. Ya, ini usulan kalian semua ya, kita tampung, dijadikan menjadi kesepakatan kelas. Ya, paham ya? Dari usulan kalian masing-masing agar kelas kita terasa nyaman, kelas kita merasa tenang saat belajar ilmu Allah masuk kepada kita paham, maka yang diusulkan penuh ini kita jadikan sebagai
mengubah tadi ya menjadi kalimat positif. Ya, kita akan ubah menjadi kalimat positif. Dari beberapa unsur ini kita bisa menyimpulkan. Yang pertama, saat belajar tidak bertidur, berarti kalimat positifnya apa? Tidak tidur saat belajar. Kalimat positifnya berarti memperhatikan. Fokus tadi, fokus ya, nah ya. Jadi fokus saat belajar. Tadi ya, ini kan kalau saat tidak bertidur berarti kan kalimat negatif. Biar positif menjadi fokus saat belajar. Kalau udah fokus nggak mungkin gitu dong, ya. Memperhatikan. Yang kedua, kita lihat jika ingin keluar izin, berarti yang kedua izin, ya. Izin saat keluar kelas. Yang ketiga, tidak berkelahi. Berarti apa kalau berkelahi? Kalimat positifnya apa? Tidak berkelahi. Saling menyayangi. Menyayangi ya. Saling menghargai ya, menyayangi, menghargai. Atau menghargai. Yang keempat, kalau masih ada, tadi tidak boleh membuli lagi ya, sama ya, saling ya. Kalau sudah kita rasakan, otomatis tidak lagi ada yang membuli-bulian. Tidak berkelahi juga sama, kalau kita sudah saling menyayangi, saling menghargai, insya Allah tidak ada lagi ya berantem-beranteman. Tidak ngobrol saat pelajaran, apa berarti? Fokus tadi ya, oke. Atau menghargai. Tidak ribut saat pelajaran, berarti sama ya. Tenang ya, boleh tertib, tenang atau tertib ya. Tenang atau tertib. Tadi ada membuang sampah tadi ya. Jaga kebersihan berarti yang terakhir cuma menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Baik, dari semua ini bisa ditampung menjadi 5 poin. Yang pertama, fokus saat belajar. Yang kedua, izin saat keluar kelas. Yang ketiga, saling menyayangi, menghargai. Yang keempat, tenang, tertib. Yang kelima, menjaga kebersihan. Ya. Termasuk tadi, oh ya, tadi apa lagi ya? Mengumpulkan PR tadi ya, mana ada? Disiplin ya berarti ya. Yang terakhir, nah berarti disiplin. Disiplin ini diantaranya tadi ya, tidak telat saat berangkat sekolah, tidak telat saat pulang tugas, itu namanya disiplin. Baik, 6 ini apa aja mas? Coba dibalas semuanya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, nah ini menjadi kesepakatan kita bersama yang harus kita jalani bersama-sama pula ya, dari kalian, oleh kalian, untuk kalian, untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya dari kesepakatan kelas ini menjadi nilai kebajikan. Ada mas, ini ada nilai kebajikannya mas, atau dalam artian menjadi keyakinan kelas. Jadi apa? Tadi pertama peraturan kelas juga kita buat. Yang kedua, setelah peraturan kelas
adalah sebuah keyakinan yang itu semua sudah baik, diyakinkan dalam hati, perlu dijalankan dengan kesadaran. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi kalian menjalankan fokus belajar itu bukan karena disuruh-suruh, tidak, tapi kesadaran diri. Oh, saya pengen pintar, saya pengen berhasil, saya harus fokus dalam belajar. Nah, fokus belajar ini bukan karena disuruh oleh ustaz, bukan disuruh oleh ustazah, tapi kesadaran sendiri yang timbul dari keyakinan itu sendiri. Paham Mas ya? Jadi kalau kalian sudah memiliki yakin, kalau saya belajar fokus, saya yakin pasti bisa. Nah itu. Yang kedua, izin saat keluar. Jadi keyakinan. Ketika kita mau keluar, tidak perlu ataupun tidak perlu disuruh-suruh ataupun apa? Tidak harus sering disampaikan oleh ustaz padanya. Cukup, oh ya, kalau saya ada keperluan, maka saya izin. Seperti itu. Saling menyayangi, menghargai. Kalau ini sudah yakin dalam hati kita, pastilah tidak ada lagi yang namanya berkelahi, tidak ada lagi yang saling mengejek, membuli. Kenapa? Menjadi keyakinan kalau kita saling menyayangi, menghargai satu dan yang lain, insya Allah aman, damai, tentram, kemahiran Allah sendiri. Ya. Oke, lanjutnya tenang lagi. Ya. Kalau kita meyakini saat belajar itu kondisi tenang, tertib, insya Allah pasti ya pembelajaran kita akan maksimal. Coba kalau pas belajar itu enggak tenang, ada yang teriak-teriak, ada yang ribut, kira-kira masuk gak ilmu yang disampaikan? Tidak ya? Makanya ini menjadi keyakinan. Menjaga kebersihan sama. Kalau kita kalau kotor, nggak ada tiket, kira-kira bagaimana? Nyaman nggak? Kalau kita masuk kelasnya berantakan, banyak sampah. Dulu ada itu, ada tikusnya juga. Wah itu nggak tenang, nggak nyaman ya. Terakhir disiplin. Nah disiplin juga berangkat dari kesadaran keyakinan diri. Oh saya ada PR nih, kerjakan. Dikumpulkan tepat waktu. Ada tugas nih, kerjakan tepat waktu. Bukan diobrak-obrak, Mas, kamu belum kerjakan, tidak. Ya. Karena sudah menjadi keyakinan kelas itu datang dari hati yang paling dalam, kesadaran tinggi dari kita sendiri. Baik, ini namanya kita jadikan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Nah dari keyakinan ini ada nilai kebajikannya Mas. Apa itu? Kalau kita fokus belajar, Allah akan mudahkan turunkan ilmunya lewat malaikatnya. Itu nilai kebajikannya itu ada. Saat kita izin keluar kelas, ada nilai kebajikannya. Ustadznya akan menentukan Mas El misalnya sudah keluar. Ya. Ketika Mas El lama bisa kok jangan sekali khawatir ada apa-apa dengan Mas El, maka ustadznya tahu. Kemudian saling menyayangi ini menjadi nilai kebajikan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kita saling menyayangi di orang-orang di bumi, maka Allah beserta orang-orang di langit akan menyayangi kita. Ya. Tenang tertib. Ya. Al-haqqu bila dhamin yadribu dhabil bi dhamin. Kejahatan kalau disusun dengan struktur tertib yang bagus bisa mengalahkan kebaikan tanpa ada aturan. Kenapa? Bisa diorganisir dengan baik itu bisa mengalahkan kebaikan tanpa diorganisir. Artinya apa? Kuncinya adalah tertib tadi. Menjaga kebersihan atau huruf syatrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Jadi kalau kita bersih itu kita mendapatkan bagian dari iman. Nilai-nilai iman termasuk an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Atau di hadis al-tahuru syatrul iman. Disiplin. Orang yang ingin sukses, tidak ada orang yang sukses itu tanpa disiplin. Benar nggak? Semuanya butuh disiplin. Nggak ada orang
itu siang, telat. Orang sukses sholatnya itu lewat, nggak sukses itu. Orang sukses pasti disiplin. Itu satu utama. Ketika kita ini sukses pasti disiplin. Baik, kita yang sukses semuanya. Angkat tangan. Yang ini orang sukses. Masya Allah, kita belajar ya. Semuanya angkat tangan ini saudarakan menjadi sukses. Dunia kan? Akhirat. Ternyata disiplin. Oh ya, satu hal lagi ya. Setelah ini pilihan kelas ini dibangun dari kita oleh kita kira-kira siap menjalani ini mas sebaik mungkin untuk bisa menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kita semua. Baik, cukup ya, karena kita sudah menyepakati dan jadikan kelas, semoga keyakinan kelas ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita mampu menjalankan dengan sepenuh hati. Ingat, setiap aktivitas yang dilakukan ada nilai ibadah di hadapan Allah SWT. Maka ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka perbuatan baik sekecil apapun akan dibalas oleh Allah, diperlihatkan besok di hari kiamat. Sekecil apapun perbuatan buruk juga akan diperlihatkan, akan dibalas oleh Allah. Terima kasih. Pertemuan kita hari ini kita sudah lihat ini ada 6 hal. Kita sama-sama membaca kembali. Gaya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, terima kasih atas segala kebersamannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita semuanya, semoga kalian kita semua bisa menjalankan rangkaian ini sehingga harapan kita semuanya saat belajar ilmunya masuk telah menjadi orang yang bermanfaat dan sukses dunia dan akhirat. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, nah 7 pendekatan segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ali Zakaria. Restitusi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya untuk mengembalikan murid dari kesalahan dengan cara pendekatan persuasif, kemudian mencari solusi sendiri, dan mengembalikan mereka ke posisi karakter yang baik. Ini muaranya insya Allah ke profil pelajar Pancasila. Ciri-cirinya ini ya, memperbaiki hubungan, bukan untuk menebus kesalahan. Kalau hukuman kan tadi menebus kesalahan ya, dan seterusnya. Tawaran ya, bukan paksaan. Makanya ada kata-kata dialog terbuka dan seterusnya. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi introspeksi diri. Mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Tadi ya, ada orang yang memang usil itu untuk kesenangan. Ada yang usil itu memang tidak tahu dan seterusnya. Itu kita cari dulu. Apa sih yang mendasari? Pasti ada. Murid kita, ustadz-ustadzah, yang nakal atau yang kurang bagus, itu insya Allah punya alasan. Nggak serta-merta lari, terus nggak ada alasannya, jahil, nggak ada alasannya, pasti ada. Kita sebagai guru harus tahu itu ya. Tadi sudah disampaikan, kebutuhan dasarnya apa sih? Apa kurang kasih sayang, terus freedom, kebebasan, nggak bebas, dan seterusnya. Kita harus tahu. Terus fokus pada karakter, fokus pada karakter yang baik mungkin ya. Nah ini konsep segitiga restitusi, Ustaz. Polanya seperti ini. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Narasi yang kita bangun atau kita tanyakan ke siswa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya kita menstabilkan posisi dia dulu. Karena orang yang melakukan kesalahan biasanya itu cenderung identik tidak tenang karena sesuatu yang melanggar kodratnya. Insya Allah kita dalam jiwa itu punya alarm, oh ya nggak baik dan seterusnya. Tentunya tidak stabil jiwanya pada waktu itu. Makanya kita perlu menstabilkan anak. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, mas, nggak apa-apa.
Terus naik ke berikutnya memvalidasi kebutuhan. Ya. Jadi kita validasi dulu kebutuhan anak itu. Barangkali anak itu kurang kebebasan, kurang kasih sayang dan seterusnya, kita tanyakan dulu dan seterusnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada alasannya pasti. Ya. Kita validasi dulu. Kemudian kita terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan itu muncul dari tadi peraturan yang sudah kita buat. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah dibuat, yang dilanggar apa dan seterusnya. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, nah, adakah yang dilanggar dan seterusnya. Dari segitiga restitusi ini, kita mengajak peserta didik untuk menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Intinya seperti itu. Ya. Ini segitiga restitusi. Saya kira Ustadz sudah terampil melakukannya ya. Hanya saya belum tahu segitiga restitusi namanya begitu. Nah ini menstabilkan identitas tadi ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk menstabilkan identitasnya. Ya. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Nah, ini juga ada pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar gitu. Nah, baik, untuk itu coba Ustadz minta tolong slide yang tadi contoh kasus di slide berikutnya ya. Kita akan coba satu kasus untuk kita selesaikan secara segitiga restitusi. Yang ini Dot. Yang tadi ya, yang ini. Ya. Di slide saya. Oke. Contoh kasus 1. Anda seorang guru SD. Pada hari Senin ada upacara bendera. Ada siswa bernama Mas Agus yang tidak memakai seragam lengkap pada hari itu. Lupa membawa topi. Lakukan tindakan restitusi kepada murid tersebut. Nah, Ustadz minta saya minta satu perwakilan guru untuk menjadi murid ya. Nah, kita ke kasus 1 dulu ya. Mas Putra mungkin ya, Ustadz Putra ya, silakan. Di sini ya, mungkin pakai gadget ya. Oke. Ini Ustadz ya. Oke, langsung aja. Oke. Oh iya, iya. Oke, kasus pertama, contohnya Mas Agus ya. Mas Agus itu Ustadz, saya panggil, Pak Guru panggil ke kantor dalam rangka karena ini melihat suatu saat tidak membawa topi saat upacara gitu ya. Baik. Memposisikan Mas Agus ya. Nanti minta izin memanggil Mas Agus. Oke. Mas Agus, terima kasih sudah hadir ke kantor Pak Guru. Ya, Pak. Kira-kira Mas Agus tahu nggak dipanggil Pak Guru untuk apa? Hari ini aku nggak pakai topi. Oh, nggak pakai topi, tapi pakai peci ya? Iya. Masya Allah. Iya, nggak pakai topi. Padahal kan upacara itu kalau biar nggak kepanasan misalnya ya, pakai topi begitu ya? Iya, Iya. Oke, nggak apa-apa Mas Agus. Setiap anak tentunya pernah itu lupa nggak membawa topi dan seterusnya. Tapi kalau tidak membawa topi, yang rugi kan Mas Agus ya, kepanasan. Apalagi kalau belum sarapan. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah. Apalagi kalau nggak sarapan, yang rugi tentunya Mas Agus sendiri ya. Iya. Baik. Nggak apa-apa. Coba Pak Guru cuma ingin tahu, kira-kira Mas Agus nggak bawa topi, kira-kira kenapa ya? Padahal sebelumnya rajin tuh bawa topi satu saja. Kemarin kan hari Sabtu udah aku siap-siapkan udah aku itu, cuman di rumahku lagi ada tikus Pak Guru kayaknya. Tikus ya, kemarin topiku digigit tikus terus bolong, aku malu kalau mau dibawa ke sekolah. Oh Masya Allah, iya. Tapi sebelumnya sudah disiapkan ya? Sudah. Ya, biasa ya, sudah disiapkan. Baik, kira-kira ini dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama di kelas, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah Mas Agus itu langgar? Entah itu kedisiplinan, kerapian, dan seterusnya, yang mana itu? Kerapian, karena aku nggak pakai topi. Terus kedisiplinan juga? Iya disiplin. sih. Kedua jadinya ya. Aku beda sendiri Pak Guru. Iya. Baik. Kira-kira ini,
Mas Agus ke depan biar tidak terjadi lagi, karena tadi juga sudah menyiapkan ya, ternyata memang ada tikus yang makan topinya sehingga nggak bisa dipakai gitu ya. Kira-kira ke depan langkah apa ini yang akan Mas Agus lakukan biar topinya terjaga, sudah disiapkan dan seterusnya? Nanti aku simpan deh topikku di lemari dulu. Simpan di lemari, oke. Ya, untuk besok kan aku nabung nih. Oh, nabung. Jadi aku besok mau beli topi lagi Oh, dari yang rusak dibelikan lagi, punya uang, nabung dulu, Masya Allah, Nabung. barakallah. Baik, Ustadz sangat senang mendengar Mas Agus bisa belajar dari kesalahan ya. Ya, Nah, Pak Guru. semoga Ustadz doakan, Pak Guru doakan, Mas Agus menjadi anak yang disiplin dan sukses. Allahumma Amin. amin. Baik, terima kasih Mas Agus. Semoga ke depan tidak terulang lagi ya. Ya Pak Guru. Iya, sama-sama. Baik, nah itu kira-kira seperti itu ya. Itu segitiga restitusi dari hati ke hati memang, dan harus telaten. Kalau tidak telaten ya apa namanya segitiga restitusi sulit dilakukan gitu ya. Dan seorang guru hendaknya ya tetap bersabar dengan kondisi yang ada, walaupun kita punya murid banyak di kelas dan seterusnya. Kalau kita sudah memahami ilmu ini, tentunya baiknya dipraktekkan begitu ya, agar nanti kita juga menuntun murid, tidak mengajari dan seterusnya. Murid itu tadi bisa menemukan solusi sendiri, gitu ya. Kalau kelas 1 agak sulit, ya dicoba nanti ya, kita bicara hati-hati dan seterusnya, sehingga nanti di sekolah kita permasalahan itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kembali lagi ke slide tadi, cukup satu kasus saja ya. Ya, baik. Ini kurang lebih apa namanya salah satu contoh dari segitiga restitusi dan materi dari diseminasi budaya positif kurang lebih sampai poin 7 ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin Ustadz Ali bisa ke sini untuk penutupan ya. Ya, ditutup penjaringan aja nggak? Ya, boleh. Baik, terima kasih para ustadz sekalian. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya sehingga kami berdua, saya M. Ali Zakaria dan rekan saya Ustadz Oki Merian Putra telah menyampaikan terkait tentang materi yang tadi kita sama-sama sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.